warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah, jamaah salat subuh ini dimuliakan Allah. Kita lanjut ngaji tauhid. Dalam hal ini kita membahas kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Kita buka dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Syekh Nazarud Abdul Syamad. Ila Sayyid Ahmad Al-Marzuki wa ila Syekh Ulumuddin. Allahumma fa'na bi ulumi fid darin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita masih membahas sifat-sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya 20. Jumlahnya 20 itu tersusun atau terkumpul, terangkum di dalam bait-bait dalam Aqidatul Awam. Itu ada 5 bait, mulai wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Kita baca nazam dulu biar sama-sama pelan-pelan diikuti. Wa ba'du fa'lam, ya. Kemarin sudah dibaca tapi kita baca lagi karena pembahasannya masih di sini. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Itu adalah segitu adalah rangkuman dari 20 sifat wajib bagi Allah. Apa maksudnya sifat wajib? Saya ulangi lagi, berkali-kali diulang terus. Apa maksudnya sifat wajib? Maksudnya secara akal tidak bisa menerima kalau Allah tidak bersifat dengan sifat itu, dengan sifat-sifat yang 20 itu. Akal tuh nggak menerima. Yang namanya Tuhan tuh mesti bersifat dengan 20 ini. Kalau salah satu atau dia kurang dari 20 sifat ini, maka dia tidak pantas secara akal yang sehat. Dia tidak pantas menjadi Tuhan. Nah, maka dari 20 itu mesti kita menjadi patokan utama. Kriteria Tuhan itu harus lulus dari 20 ujian sifat ini. Maka secara akal itu tidak bisa diterima kalau Allah tidak bersifat dengan sifat 20 ini. Kemarin sudah kita bahas wujud, idam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah sudah kita bahas. Sedikit kita ulang artinya saja. Wujud artinya apa? Ada. Tuhan itu mesti ada. Secara akal tidak mungkin Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena hukum sebab akibat, ya. Sebab akibat tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebabnya. Sedangkan akibatnya sudah ada, ini alam semesta ada. Masa nggak ada sebabnya? Nah, maka akal nggak bisa nerima. Sebagaimana ini kitabnya ada, masa pabriknya atau masa pembuatnya nggak ada? Apakah adanya
kitab ini nggak disengaja? Kan nggak mungkin. Atau mungkin ada orang bilang ini kitab ini aslinya lembaran-lembaran gitu aja, terus ada tinta, botol tinta tumpah, terus tiba-tiba tertulis huruf-huruf yang sedemikian rapih. Ada babnya, ada daftar isinya, ada referensinya dan seterusnya. Ada halaman-halamannya urut. Apakah akal bisa menerima ini terjadi kebetulan? Kan tidak. Begitu alam semesta ini kan teratur, matahari jalannya gini sampai bisa diteliti keteraturannya alam semesta ini. Masa akal ini bisa menerima kalau alam semesta ini ada begitu saja tak dengan kebetulan? Tidak mungkin. Nah, maka Tuhan mesti ada. Kemudian kidam, apa artinya kidam? Kidam artinya awal atau tidak ada awalnya. Sebenarnya kidam itu artinya tidak ada awalnya, atau bahasa yang ringkas terdahulu. Terdahulu berarti tidak ada awalnya. Setiap selain Allah mesti ada awalnya. Wujudnya itu dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Berarti ada awalnya dulu. Walaupun berapa lama, 1 juta tahun, 1 miliar tahun yang lalu misalkan. Kapan dia adanya? Oh, dia ada sejak 1 miliar tahun yang lalu. Iya, tetap ada awalnya, statusnya begitu. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala pencipta itu tidak boleh ada awalnya. Kalau misalkan dia ada awalnya, gimana? Maka nanti konsekuensinya akan terjadi tasalsul. Tasalsul itu kesinambungan sesuatu dengan sesuatu yang lain sampai nggak ada batasnya. Oh, Tuhan tuh ya ada penciptanya, kan ada awalnya. Berarti Tuhan yang menciptakan itu juga harus ada awalnya juga lagi. Katanya Tuhan ada awalnya, berarti terus begitu nyambung, dan itu secara akal tidak mungkin terjadi. Itu mustahil. Jadi satu-satunya yang wajibul wujudnya itu tidak ada awalnya, itu hanya Tuhan. Nah, itulah dalam agama kita namanya Allah. Jadi makanya sekarang kita diskusi ada apa enggak dulu Tuhan itu. Kalau memang ada, nah baru nanti kita yakini, baru nanti kita patuhi apa perintah-perintah Tuhan. Kemudian bako, apa artinya bako? Kekal, alias tidak ada akhirnya. Nah, tadi kidam tidak ada awalnya, sekarang bako tidak ada akhirnya. Nah, kalau Tuhan itu tidak bako, kalau Tuhan itu ada akhirnya, maka berarti dia mustahil kekal juga, mustahil ada awalnya. Sama, jadi kebalikannya kidam bako tuh begitu. Namanya dia itu wujudnya tuh tidak ada awalnya, berarti nggak mungkin tidak ada, terus ada. Kalau bahasanya kitab Jauharat Tauhid, wa kullu ma wa jaza alaihil adamu alaihi qat'an yastahilul kidamu. Kalau sesuatu itu secara rasional, secara akal itu dia mungkin saja nggak ada, mungkin saja tidak ada. Misalkan masjid ini secara akal mungkin nggak tidak ada masjid ini, mungkin saja, maka dia mustahil kidam. Dia statusnya tidak mungkin kidam, tidak mungkin terdahulu, karena tetap ada awalnya, awal terjadinya, awal terbangunnya masjid. Begitu juga dengan bako, itu satu istilahnya berkaitan antara kidam dengan bako. Kalau bako tidak ada akhirnya, terus ada terus, tidak mungkin hilang kewujudan atau keberadaan Tuhan itu. Kemudian wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadis. Mukhalafatul hawadis artinya tidak sama dengan makhluk atau tidak sama dengan semua perkara yang baru. Kalau Allah itu tidak baru, maka berarti selain Allah semua adalah perkara yang baru. Itu dalam bahasa tauhid, dalam bahasa akidah namanya hawadis. Hawadis itu perkara yang baru, baru ada, baru wujud. Nah, sifatnya Allah itu tidak boleh sama dengan perkara yang baru dalam segi apapun. Dalam bahasa ini mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Mukhalifun, Allah tidak sama
lil khalqi dengan makhluk, bil itlaqi dengan mutlak. Mutlak itu dari segi apapun. Pokoknya dari segi apapun semua enggak sama. Kalau misalkan ada satu bagian yang sama dengan makhluk, maka akan menuntut sama dalam semua hal. Sama dalam nanti, berarti wujudnya juga harus ada awalnya. Nanti juga tidak kekal, dan seterusnya. Jadi, kalau misalkan punya bentuk, sama-sama punya bentuk, berarti nanti Allah ada batasannya. Ya, manusia, kalau misalkan manusia, yang mudah lah manusia. Oh, tingginya sekian meter, kemudian ada bagian kepala, ada bagian kaki, ada bagian tangan, kan begitu. Berarti kan ada ukurannya manusia itu. Ada bentuknya kan? Ada bentuknya. Berarti ada ukurannya. Kalau misalkan Tuhan itu sama juga demikian, maka berarti juga ada yang lebih besar daripada Tuhan. Karena dia ada ukurannya. Kan gitu. Nah, ini nggak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin yang yang menciptakan segala sesuatu itu ada yang lebih kuasa daripada dia. Ada yang lebih hebat daripada dia. Itu tidak mungkin secara akal. Maka apapun kategorinya, saya di alam semesta ini ada zat padat, ada gas, ada cair, apalagi. Sudah itu aja. Maka Allah bukan yang itu. Allah bukan benda padat, Allah bukan benda cair, bukan benda gas juga. Lalu bagaimana? Kuncinya kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalika. Apapun yang terbayang, terbesit, terimajinasi di dalam otak kita, pikiran kita, Allah bukan seperti itu. Dah. Itu kita kenal sifat-sifatnya Allah, bukan kita kenal zatnya Allah secara langsung, bukan. Karena tidak mampu. Kalau kita terbatas kok mau memahami yang tidak terbatas. Itu mustahil. Nah, kemudian selepas itu mukhalafat awadisi qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi maksudnya mandirilah, tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Tidak butuh kepada udara, tidak butuh kepada bantuan apa saja. Kalau misalkan manusia nih butuh dengan udara, butuh dengan oksigen. Kalau nggak ada oksigen, maka manusia jadi nggak bisa hidup. Mananya manusia lemah kalau tidak ada oksigen. Manusia lemah kalau nggak ada air. Manusia lemah kalau nggak ada segala macam. Kalau misalkan Allah atau Tuhan itu juga butuh kepada apapun itu. Tuhan misalkan butuh dengan tempat. Kalau nggak ada tempat, misalkan, ya nggak ada Tuhan jadinya. Nah, itu menunjukkan kelemahan. Tuhan misal itu butuh dengan udara, oksigen. Nanti kalau misalkan tidak ada oksigen, gimana? Tuhan juga jadi lemah. Maka tidak mungkin kalau Tuhan lemah itu nggak mungkin. Maka dia mesti harus punya sifat qiyamuhu binafsihi. Tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Nggak butuh tempat. Sedangkan tempat itu yang menciptakan adalah Allah. Bagaimana mungkin yang diciptakan itu ada lebih dulu daripada yang menciptakan. Kemudian berikutnya wahdaniyah. Wahdaniyah artinya tunggal atau satu, tidak berbilang. Maksudnya nggak berbilang bagaimana? Nggak berbilang itu zatnya Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian. Kalau manusia, ya kita pahamnya yang mudah untuk dinalar adalah manusia. Manusia ada bagian kepala, bagian kaki, bagian tangan, ada organ-organnya tersusun. Kelihatannya cuma satu, tapi ada bagian matanya ada dua, ada telinganya dua, kakinya begitu. Kalau Allah tidak, Allah satu tunggal, tidak tersusun dari bagian-bagian. Sekali lagi jangan sampai dibayangkan, Kalau kita membayangkan pasti salah, karena apapun yang dibayangkan Allah bukan demikian. Nah, jadi kita tahu sifatnya saja. Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian, sudah cukup. Kemudian tidak ada satupun yang menyamai Allah. Lah kita manusia itu loh, manusia itu selalu membayangkan tuh dari apa yang dilihat, kan gitu. Selalu membayangkan tuh dari apa yang pernah kita lihat. Bisa nggak kita membayangkan apa yang belum pernah kita lihat? Bisa nggak? Paling mudahnya orang buta.
Ada orang buta, mohon maaf, orang buta. Sekarang banyak nih orang-orang buta yang apa namanya, bahkan dia talentanya tuh melebihi orang-orang yang normal yang tidak buta. Kemudian dia bisa baca, bisa segala macam. Coba tanya, bisa nggak membedakan hitam dengan putih? Dia kan bagaimana dia menjelaskan? Saya bisa baca, saya bisa memahami anatomi tubuh, bisa dari lewat baca, ya. Tapi coba tanya, bisa nggak membedakan warna hijau dengan warna merah? Dia nggak akan bisa menjelaskan, karena seumur hidup dia mulai lahir nggak pernah lihat, nggak pernah tahu warna, kan gitu. Apa itu warna hitam? Apa itu warna hijau, warna merah? Nah, itulah manusia. Dia hanya bisa menjelaskan dari apa yang dia bisa lihat, dia bisa bayangkan. Nah, yang pernah dia tangkap dengan panca inderanya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala nggak bisa kita bayangkan, karena juga jangankan Allah lah, ciptaannya saja. A'dadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hamba yang soleh surga yang nggak pernah dilihat oleh mata siapapun, tidak pernah didengar oleh telinga siapapun, dan nggak pernah terbesit oleh hati siapapun. Itu surganya, baru ciptaannya. Bagaimana yang menciptakan? Kok bisa kita mengatakan yang diciptakan surga itu nggak bisa dibayangkan, kemudian yang menciptakan bisa dibayangkan? Oh, jauh sekali. Pasti yang menciptakan lebih tidak bisa dibayangkan lagi. Nah, hanya saja sifat-sifatnya kita kenali. Pokoknya sifatnya Allah tuh ya tidak ada yang sama dengan Allah, nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu wahdaniyah. Sehingga nggak bisa kita membayangkan secara utuh sebagaimana kita membayangkan dalam otak kita, misalnya membayangkan bumi, membayangkan gunung. Kan kita bisa, oh gunung itu bentuknya gini, sekian meter, terus ada pohon-pohonnya, terus kita bisa membayangkan secara detail mungkin di otak kita, imajinasi kita. Nah, Allah nggak seperti itu. Tidak bisa dibayangkan lewat otak atau imajinasi. Wahdaniyah. Sekarang berikutnya kita qudrah iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qudrah, sifat qudrah. Wahia, sifat qudrah itu sifatun adalah sifat qadimatun yang qadim. Sifatnya Allah, qudrah ini juga sifat yang qadim, tidak ada awalnya. Wujudnya bersamaan dengan wujudnya Allah. Allah wujud sekaligus dengan sifat-sifatnya. Qaimatun bidatihi ta'ala, yang qudrah ini ada pada zat Allah Ta'ala. Yujidu biha, Allah mewujudkan dengan sifat qudrah itu, wa yu'dimu, dan meniadakan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah kuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Itu dalil Qur'annya atau dalil naklinya. Kalau dalil secara akal, Allah itu kuasa. Kalau Allah tidak kuasa, ya nggak mungkin wujud alam semesta ini. Namanya nggak kuasa. Kalau Allah tidak kuasa, maka sedangkan alam semesta, alam raya ini sudah wujud, berarti menunjukkan Allah itu kuasa. Nah, gitu saja, simple. Kemudian waqala ta'ala, dalam firman Allah yang lain, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana 'aliman qadira. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu, tidaklah Allah liyu'jizahu man fis samawati min syai'in fis samawati wala fil ard, dilemahkan oleh apapun yang ada di langit dan di bumi. Enggak mungkin Allah tuh dilemahkan atau dikalahkan oleh apapun yang di langit ataupun di bumi. Innahu kana 'aliman qadira, dialah Allah yang maha tahu dan maha kuasa. Kemudian perlu dicatat bahwa kekuasaan Allah itu ya dalam hal mewujudkan dan meniadakan. Dalam hal mewujudkan dan meniadakan. Dan kaitannya sifat qudrah ini itu hanya pada perkara yang mungkin secara akal. Perkara yang mungkin secara
secara akal. Kategori ya, di dalam hukum akal itu ada perkara-perkara yang wajib, yang harus terjadi, nggak mungkin enggak. Kemudian ada yang mustahil terjadi, tidak mungkin itu terjadi secara akal. Nah, kemudian ada yang mustahil, ada yang bisa diterima akal bahwa itu mungkin saja terjadi, mungkin tidak. Ini sudah sering saya bahas, hampir setiap pertemuan itu dibahas wajib, mustahil, jaiz. Contoh, misalkan contoh perkara wajib itu, contoh seperti ini botol mengambil ruang ya seukuran botol ini. Otak atau akal tidak bisa menerima kalau botol ini mengambil ruang tidak sama dengan botol ini. Mengambil ruang kosong nih kok tidak sama dengan botol ini, nggak mungkin bisa diterima oleh akal. Mungkin maknanya wajib, secara akal nggak bisa dibayangkan. Bisa nggak kita membayangkan? Ini botol ini, anggaplah misalkan tingginya 15 cm. Saya bilang ini botol ini ngambil ruang hanya 10 cm saja. Loh, bagaimana terus yang sininya mana? Apa dia nggak dikatakan ngambil ruang? Nggak bisa dibayangkan secara akal. Itu namanya wajib, mengambil ruang seukuran benda itu namanya wajib secara akal. Nah, kemudian kebalikannya mustahil. Mustahil benda itu ngambil ruang tidak sama dengan benda itu sendiri. Ya, itu yang tidak bisa dibayangkan, baik wujudnya atau tidak wujudnya. Nah, sekarang kalau jaiz itu atau mungkin secara akal itu adalah, saya bilang botol ini tidak ada. Memang tidak ada botol di dunia nih, di alam semesta tidak ada botol. Maka akal bisa saja menerima, ya sudah ada botol, tidak masalah. Atau saya katakan di dunia ini banyak botol, ada botol banyak, ya akal bisa menerima, ya botol ada, botol tidak ada, itu secara akal bisa diterima. Nah, sekarang kudrohnya Allah, sifat kekuasaannya Allah itu berkaitan hanya pada perkara yang mungkin secara akal. Mampukah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang sedunia ini semuanya kaya raya, nggak ada yang miskin satupun? Mampu apa enggak? Mampu, karena kejadian itu adalah secara akal itu jaiz atau mungkin saja. Mungkin nggak? Bisa nggak akal kita menerima orang di dunia ini semuanya kaya raya, nggak ada yang miskin? Bisa diterima kan? Secara akal masih bisa. Berarti Allah mampu. Allah mampu. Selama itu perkara mungkin secara akal, masih bisa diterima oleh akal, maka itu Allah kuasa atau mampu mewujudkan, mampu meniadakan. Walaupun nggak terjadi kan, sekarang nggak terjadi. Orang kaya semua kan nggak terjadi. Tetapi kalau secara akal itu kejadian itu bisa diterima, mungkin saja terjadi, maka Allah mampu untuk mengerjakan itu. Jadi paham ya? Allah mampu nggak menurunkan hujan itu hujan darah misalkan? Bisa nggak kita bayangkan hujan itu hujan darah? Bisa. Walaupun nggak terjadi kan? Walaupun nggak terjadi, tapi Allah pasti mampu. Tapi sekarang pertanyaan gini, ada perkara mustahil. Ada lubang jarum. Kemudian ada unta masuk ke lubang jarum tanpa merubah ukuran unta dan tanpa merubah ukuran lubang jarum. Secara akal bisa terima apa enggak? Nggak bisa terima kan? Itu secara mustahil secara akal. Allah mampu nggak memasukkan unta ke lubang jarum? Hah? Lo katanya mustahil. Nah, maka ini perlu jadi catatan ya, jadi catatan bahwa kemampuan Allah, kudrahnya Allah itu hanya berkaitan pada perkara yang mungkin secara akal. Kalau itu perkara mustahil, berarti dia selamanya nggak akan terjadi. Dia perkara mustahil kok. Selamanya nggak akan terjadi. Lalu berarti Allah nggak mampu dong. Gimana? Jadi konteksnya nggak nyambung. Karena memang perkara itu selamanya nggak mungkin terjadi kok. Ditabrakin.
Atau contohnya gampangnya begini, Allah mampu nggak meniadakan dirinya sendiri sehingga sudah nggak ada Tuhan lagi? Gimana? Tidak ada Tuhan itu loh perkara mustahil. Masa mau ditabrak-tabrakin? Nah, jadi jawabannya itu tidak nyambung. Maksudnya jawabannya kemampuan Allah tidak berkaitan kepada perkara mustahil atau perkara yang wajib. Karena perkara wajib dia memang sudah harus ada dengan sendirinya. Begitu juga mustahil dia nggak harus tidak ada, harus tidak terjadi dengan sendirinya. Nah, Allah SWT itu mampunya itu mewujudkan dan meniadakan. Maka nanti kalau misalkan jawabannya diperinci, Allah mampu nggak memasukkan unta ke lubang jarum? Mampu, dengan mengecilkan unta seukuran lubang jarum atau mengubah lubang jarum itu besar menjadi seukuran unta. Mampu nggak? Secara akal misalkan secara akal unta itu dikecilkan seukuran lubang jarum, secara akal masuk akal nggak? Bisa nggak? Ada unta kecilnya seukuran lubang jarum. Secara akal bisa dibayangkan nggak? Unta kecil seukuran lubang jarum. Hah? Akal, bukan kenyataan, secara akal. Bisa kan? Allah mampu nggak itu? Mampu membuat unta tuh kecilnya nggak seperti sekarang nih. Unta kecilnya dikecilkan seperti lubang jarum. Mampu kan? Nah itu Allah mampu nanti. Allah mampu menjadikan unta kecil seukuran lubang jarum kemudian masuk. Tapi kalau nggak merubah ukuran, itu perkara mustahil secara akal, rasional nggak nangkep. Maka jadi kemampuan Allah, kudrahnya Allah itu berkaitan hanya pada perkara yang mungkin secara akal dibayangkan. Walaupun nggak terjadi, saya bilang, walaupun nggak terjadi, tapi kalau akal itu masih bisa nerima, masih bisa nangkep, masih bisa mencerna, maka itu perkara mungkin. Dan itu Allah mampu. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang iseng tuh kayak gitu. Jadi menabrak-nabrakkan kemampuan Allah dengan perkara mustahil. Di antara perkara mustahil itu kayak gitu. Allah mampu nggak meniadakan dirinya sendiri sehingga sudah nggak ada Tuhan lagi. Kan katanya Maha Kuasa. Jadi tidak ketiadaan Tuhan itu sendiri loh perkara mustahil. Bagaimana mungkin mau dirubah? Jadi tidak mungkin. Mustahil itu selamanya mustahil terus. Tidak perlu tidak akan bisa berubah. Begitu juga perkara wajib. Perkara wajib ya dia memang sudah ada dengan dirinya sendiri. Secara akal namanya Tuhan, namanya akibat tuh mesti ada sebabnya. Ya sudah, Allah itulah sebab dari adanya segala sesuatu yang wujud di dunia ini. Jadi ingat, jadi catatan sifat kudroh dan kudrohnya Allah itu nanti ada kaitannya adalah semua perkara yang mungkin secara akal. Gak ada batas. Selama itu perkara mungkin, itu gak ada batasnya. Allah mampu semua, Allah kuasa. Jadi nanti mulai sifat kudroh ya, kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama basor, kalam, itu nanti semuanya ada. Kalau bahasa ini ta'aluk tuh kaitannya. Karena nanti kan ada pertanyaannya. Contoh misalkan kayak saya mampu. Terus pertanyaannya mampu apa kan gitu. Saya berkehendak. Maka berkehendak apa kan gitu. Saya tahu apa kan gitu. Jadi itu terusan dari pertanyaan itu adalah itu namanya ta'aluk. Jadi kalau kudroh mampu Allah kuasa ngapain? Nah, maka jawabannya Allah kuasa atas segala sesuatu yang mungkin terjadi secara akal. Allah mampu nggak meniadakan alam semesta ini? Nggak menciptakan alam semesta ini? Mampu apa nggak? Mampu apa nggak? Alam semesta ini nggak ada, nggak diciptakan sama Allah. Secara akal tuh bisa diterima apa nggak? Bisa kan? Allah nggak nyiptakan alam semesta, ya Allah sendiri aja. Bisa kan? Bisa, berarti ya itu Allah mampu. Walaupun kenyataannya yang terjadi adalah Allah ciptakan alam semesta. Nah, jadi selama itu perkara mungkin secara akal tanpa batas. Bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Nggak ada batas. Selama itu perkara yang mungkin secara akal, maka itu Allah mampu. Allah kuasa. Tapi kalau sudah perkara mustahil, ya nggak nyambung. Ini perkara mustahil kok.
Bukan jawabannya bukan Allah tidak mampu jawabannya. Itu perkara mustahil. Mustahil terjadi. Itu. Kemudian sama juga dengan iradah. Iradah ini juga berkaitan dengan kudus iradah. Iradah artinya apa? Iradah berkehendak. Wahia sifat iradah sifatun adalah sifat qadimatun yang qadim juga qaimatun bidzatihi ta'ala yang ada pada zat Allah Ta'ala. Yukhassisu bihal mumkinu. Yukhassisu bihal mumkina bi ba'di ma yajuzu alaihi, yang Allah menentukan perkara mungkin yang terjadi. Fahuwa subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala lahu ayyatasarrafa fil kauni, berkehendak atau mengatur alam semesta ini hasba masyiatihi, sekemauan Allah, sekehendak Allah, wa iradati dan kemauan Allah, wa hikmati dan hikmahnya Allah. Fa yaj'alu hadza tawilan aw qasiran, Allah menjadikan ukuran yang ini jadi panjang atau ukurannya pendek. Atau misalkan secara Allah jadikan aturan di alam semesta ini gajah itu ukuran seperti semut. Itu secara akal bisa diterima apa enggak? Gajah itu ukurannya seperti semut. Bisa kan? Bentuknya gajah kecil seperti semut. Kalau itu selama itu perkara mungkin, maka Allah mampu sekemauan Allah. Begitu juga kemauan Allah atau iradahnya Allah itu juga berkaitan perkara yang mungkin. Apa yang Allah mau? Ya Allah mau apa saja selama itu perkara yang mungkin. Secara akal. Qala ta'ala, Allah berfirman, innama qauluna li syai'in idza aradnahu ay yaqula lahu kun fayakun. Innama qauluna, hanyalah firman kami atau ucapan kami li syai'in terhadap sesuatu, idza aradnahu, ketika kami menginginkannya terjadi, adnaqula lahu kun fayakun. Kami hanya mengucapkan kun, jadi, fayakunu, maka hal itu langsung terjadi. Jadi, idza aradna, maksudnya kalau Allah keinginkan, Allah kehendaki, apapun yang dikehendaki Allah mesti terjadi. Apapun yang dikehendaki Allah mesti terjadi. Jadi sekarang kehendaknya Allah juga kaitannya sama dengan kudrah tadi. Kalau kudrah itu kaitannya dengan perkara yang mungkin secara akal, begitu juga iradah adalah kaitannya juga semua perkara yang mungkin secara akal. Karena nanti tidak bisa semuanya jadi mungkin, semua enggak mungkin. Mesti ada perkara mustahil, ada wajib, dan ada yang mungkin atau ada jaiz. Contoh tadi gitu, contoh yang wajib tuh adanya Tuhan. Itu tidak mungkin berubah. Namanya Tuhan tuh ada, ya enggak ada yang menyebabkan, ya pokoknya harus ada, itu perkara wajib. Sebaliknya, kalau ketiadaan Tuhan, ketiadaan penyebab, itu mustahil. Maka tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala itu meniadakan dirinya sendiri, sehingga tidak ada Tuhan. Sama juga, Allah tidak mungkin berkehendak untuk meniadakan dirinya sendiri, sehingga tidak ada Tuhan. Karena tidak nyambung. Perkara mustahil itu selamanya mustahil. Selamanya mustahil, tidak akan berubah. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? 2 sifat dulu saja. Oke, itu nanti di bait terakhir ya. Bait terakhir, gimana sih baitnya tuh? Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Gini. Nanti sifat Allah itu kan kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Terus apa? Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nanti akan bahas sendiri, tapi ini sedikit. Qadiran itu, kalau kudrah tadi apa? Kudrah itu kekuasaan. Kalau qadiran, statusnya Allah itu berkuasa. Jadi ini dalam madhab, dalam tauhid ya, dalam metode tauhid ini,
Itu ada dua madhab besar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada madhab Asy'ari yang kita ikuti di mayoritas Asia nih, Asy'ari. Kemudian ada satu lagi madhab Maturidi. Ini dua-duanya hidup dalam masa yang bersamaan, tetapi metodenya sedikit berbeda. Kalau di dalam madhab Maturidi itu sifat Allah itu tidak 20 tapi 13. Hanya sampai sifat kalam saja. Nanti qadiron, muridan, aliman, hayan sampai itu enggak disebutkan. Nah, maka di sini kalau di sini disebutkan qadiron, muridan, aliman, hayan sampai kalimat. Karena itu sebenarnya satu kaitan ya, qudrah dengan qadiron, iradah dengan muridan, ilmu dengan aliman, hayat dengan hayan, sama dengan sami'an, itu berkaitan. Jadi nanti itu dibahas di terakhir. Ada lagi? Yang ada bikin ragu-ragu, yang bikin nggak jelas, monggo ditanyakan. Kan nanti ini kaitannya kalau kita iman kepada Allah nggak benar, nggak lurus, bahaya. Tiba-tiba kita sholat bayangkan yang gimana-gimana, bayangkan yang macam-macam yang bukan Allah, maka nanti bisa bahaya. Jadi justru yang pertama kali diketahui atau dipelajari oleh orang mukallaf, oleh orang Islam, adalah kenal dulu kepada Tuhannya. Oh, nyembah-nyembah aja, kamu nyembah siapa? Kok tiba-tiba nyembah? Kenal dulu yang kepada yang disembah, kenal dulu kepada tuannya dan Tuhannya, baru kemudian nyembah, baru kemudian mentaati peraturannya. Karena ya penghinaan, kita diciptakan, diatur hidupnya, diberi rezeki, kok nggak kenal. Nah, itu satu penghinaan. Ya. Ada redaksi-redaksi dalam Al-Quran ataupun hadis menyatakan kalau dalam nisfu Sya'ban Allah turun, sepertiga malam Allah turun. Itu memang ada redaksi-redaksi yang menyatakan kayak seakan-akan Allah itu sama dengan makhluk. Allah itu turun, naik, kemudian Allah tersenyum, Allah punya tangan, Allah punya wajah, kan gitu. Kalau ada redaksi demikian, kita mesti kembalikan pada sifat Allah ini. Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, kemudian itu bagaimana memahami yang redaksi itu? Ada dua. Yang pertama kita pahami dengan cara takwil. Takwil itu kita untuk menjaga bahwa kesucian Allah nggak sama dengan makhluk, itu harus ditakwil. Kasih makna yang lain. Maknanya yang turun tuh bukan Allah turun tuh enggak. Rahmatnya Allah turun. Gitu. Ya, rahmatnya Allah turun. Itu kita takwil. Kemudian yang kedua namanya tafwid. Tafwid itu kita serahkan maknanya kepada Allah. Kita yakini lafadznya itu terjadi, lafadznya itu ada, tetapi maknanya jangan kita yang memaknai, maknanya kita serahkan kepada Allah. Atau bahasanya yang mudah itu, yang biasanya di perdebatan tuh istiwa Allah Ar-Rahman ala istiwa Allah tuh istiwa di arsy. Ada yang mengartikan Allah tuh duduk bersemayam. Bersemayam itu gimana? Apa duduk ongkang-ongkang kaki gitu. Kalau kita bayangkan demikian, akhirnya batal ini sifat-sifat Allah yang mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsihi, batal semua tuh. Karena nanti akan Allah butuh dengan arsy. Kalau Allah arsy belum ada, Allah di mana? Kan arsy juga makhluk diciptakan. Ketika arsy belum Allah ciptakan, Allah di mana? Kan gitu. Nah, akhirnya kan jadi rancu pemahamannya. Nah, kalau kita tidak pakai sifat 20 nih, jadi kita nanti memahami redaksi yang lain-lain tuh jadi kacau. Ini gimana nih yang benar nih? Nah, jadi ini jadi patokan. Jadi memahami Allah beristiwa di arsy, Allah istiwa di arsy, dua caranya. Yang pertama kita takwil. Takwil bagaimana? Berarti Allah tuh menguasai arsy. Tapi takwil bukan sembarangan ya. Takwil tuh yang harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Karena itu Qur'annya dengan bahasa Arab, ya kita takwil dengan pemahaman yang tidak mengurangi keagungan Allah dan sesuai dengan bahasa Arab. Bukan asal kita mentakwil yang penting nggak mengurangi kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, kemudian nggak nyeleweng jauh dari
kemudian nyeleweng jauh dari kaidah bahasa Arab, itu nggak nyambung. Nah, nggak sembarangan takwil. Oh, di antara mana istawa itu adalah istaula. Istaula itu menguasai arsy. Sedangkan arsy saja Allah sudah kuasai, itu karena itu makhluk yang terbesar di alam semesta. Maka pasti yang kecil-kecil di bawahnya arsy juga Allah kuasai. Sama kayak istilah kita lah, presiden sudah menduduki istana negara. Apa duduk terus di situ 24 jam nggak berdiri. Nah, enggak, mananya ya sedangkan istana negara yang paling sakral di negara itu aja sudah dikuasai, maka pasti daerah-daerah kecil yang lain-lain juga dikuasai. Jadi itu selain mana-mana kiasan lah. Nah, kemudian yang kedua, tauhid. Tauhid itu bagaimana? Tauhid itu pasrah. Kita sampaikan, kita katakan Allah ya beristiwa di arsy. Apa istiwa? Istiwa itu bahasa Arab, bukan saya ngartikan, jangan saya ngartikan. Karena ini bahasa Arab, Allah yang berfirman, ya kita maknakan apa namanya, kita serahkan kepada Allah. Sama dengan nanti yang lain, redaksi yang lain, Allah turun, Allah tersenyum, Allah marah, kayak gitu-gitu itu kan sifat-sifatnya makhluk. Maka kita apa namanya, kita hilangkan dari pemahaman kita hal-hal yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Gitu nggih. Wallahu a'lam. Semoga Allah fahamkan kita, Allah istiqomahkan di dalam keimanan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.